Halo, assalamualaikum. Balik lagi ke YouTube channel Hasanah El Zahra. Kali ini kita akan membahas abaya simple tapi cantik ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa diklik subscribe dan juga loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi saat aku upload video baru tentang menjahit-menjahit kayak gini ya. Dan juga jangan lupa diklik like, komen, dan share ke sosial media teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman kita yang lain yang membutuhkan. Nah, kita mulai aja yuk materinya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai aja. Untuk model ini pertama-tama yang kita butuhkan itu adalah pola dasar ya. Dan seperti biasa, pola dasar yang aku pakai adalah pola dasar yang biasa aku pakai di buku-buku aku dan juga e-book aku ya. Jadi kalau teman-teman mau pola dasar yang sama seperti aku ini, teman-teman bisa cari buku aku yang pertama yang belajar menjahit untuk pemula. Di sini sudah dibahas untuk membuat pola dasarnya, dan ini dibahas secara detail banget step by stepnya untuk membuat pola dasar ini. Jadi teman-teman bisa cari buku aku ini di Gramedia, atau teman-teman bisa pesan di aku juga. Nanti aku kasih nomor WA aku di description box ya di bawah, teman-teman cek aja. Dan ini juga adalah buku-buku aku yang kedua, ketiga, dan keempat. Mungkin teman-teman mau pesan juga atau mau cari juga buku ini, teman-teman bisa cari ya. Atau selain dari buku, teman-teman bisa dapatkan pola dasar ini juga di website aku di Hasanah El Zahra Academy. Teman-teman bisa daftar di sana sebagai member dasar dan download materinya, juga mendapatkan gratisannya. Jadi di sana bukan hanya sekedar membahas pola dasar aja, tapi ada beberapa model yang bisa teman-teman dapat, seperti kemeja juga dan baju anak. Jadi teman-teman bisa dapatkan beberapa e-book, bukan hanya sekedar pola dasar aja. Tapi teman-teman nggak juga harus pakai pola dasar seperti aku ini sih, teman-teman bisa pakai pola dasar yang biasa teman-teman pakai juga. Nah, kita lanjutkan aja ke materinya. Jadi yang mau aku buat ini adalah gamis sederhana aja ya untuk base-nya, untuk dasarnya. Jadi yang kita butuhkan itu adalah pola dasar dari awal sampai akhir di dalam bukunya. Tapi untuk model aku ini karena aku suka roknya lebih gede, jadi aku lebarkan roknya di sini sekitar 45 cm, agak gede. Dan juga di sini yang biasanya naik sekitar 1 cm aja, di sini aku naikkan sekitar 2 cm karena roknya semakin besar, jadi aku naikkan di sini agak banyak. Dan juga karena aku pakainya kain satin, jadi kalau dalam posisi rok kayak gini biasanya kain satin itu agak licin dan agak melar, jadi aku kuranginya di sini sekitar 2 cm. Tapi untuk bagian leher seperti biasa mau aku besarkan sedikit karena ini terlalu ngepas banget di lehernya. Kita akan besarkan dulu di bagian lehernya. Seperti biasa mau aku gedein sedikit aja, jadi 1,5 cm aja di bagian bahu, dan di bagian bawahnya ini aku kurangi agak banyak aja kali, sekitar 3 cm. Setelah itu kita bentuk lagi yang baru. Teman-teman bisa gunakan mistar lengan untuk membuat kerung leher yang baru ini, tapi aku gambar begini aja ya. Kemudian bagian belakangnya ini aku langsung gambar gini aja, kayak gitu. Dan ini adalah perubahan leher yang baru. Nah, sekarang pola dasar kita udah jadi. Ini adalah hasil keseluruhannya yang kita butuhkan. Kita akan lanjutkan untuk pembuatan pola lengannya ya. Nah, kemudian untuk bagian lengan, ini yang kita butuhkan adalah pola dasarnya terlebih dahulu. Dan pola dasar yang aku pakai adalah pola dasar yang sama aku pakai di buku aku dan di e-book aku. Tapi teman-teman bisa pakai pola dasar teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pecah pola lengan. Untuk model ini adalah model yang di bagian bawahnya itu agak lebar gitu ya. Jadi kita akan pecah pola lengan bagian bawahnya ini untuk menjadi lebih lebar lagi dari yang pola dasarnya. Berikutnya ukuran yang teman-teman butuhkan itu adalah ukuran pergelangan tangan yang baru ya. Jadi teman-teman mengukur di bagian telapak tangan kayak gini, langsung aja diukur seperti ini. Di sini yang aku suka biasanya sekitar segini aja ya, nggak terlalu besar-besar banget. Tapi kalau yang dibuat adalah bajunya orang, teman-teman harus tanyakan dulu ke kalian ya teman-teman. Jadi langsung diukur, kemudian langsung ditanyakan seberapa, segini atau segini atau segini gitu ya. Jadi di sini yang aku pakai, yang aku suka adalah sekitar 32 cm aja. Itu bisa disesuaikan dengan seleranya teman-teman. Nah, dari 32 cm yang kita dapatkan itu langsung kita rubah aja di bagian pergelangan. Jadi 32 cm dibagi 2 sekitar 16 cm. 16 cm di sini. Nah, untuk pembesaran ini bisa disesuaikan dengan seleranya teman-teman ya, seperti yang aku bilang sebelumnya. Setelah itu kita buat
kerung lengan yang baru seperti ini. Nah, pola lengannya udah selesai. Setelah itu bisa langsung kita gunting aja. Ini aku kasih jarak sekitar 3 cm di bagian bawahnya. Nah, udah selesai. Kita lanjutkan untuk bagian belakangnya. Sama seperti sebelahnya, di bagian bawahnya aku kasih selisih di sekitar 3 cm atau lebih. Dan di bagian belakangnya seperti biasa dikasih selisih sekitar 5 cm. Seperti biasanya untuk bagian pola lengan ini, bagian tengah pola itu harus lurus dengan serat kainnya. Jadi supaya lurus kita ukur dulu dari salah satu tepi kainnya ke bagian tengah. Bagian tengah pola di sini aja 53 cm. Kemudian aku ukur pada bagian bawahnya juga harus 53 cm. Bagian lengan ini kita harus luruskan dengan serat kain supaya pada saat menjahitnya nanti itu lengannya tidak muntir gitu ya hasilnya, atau ketarik-tarik gitu, karena serat kainnya itu tidak jatuh dengan lurus tapi dia miring-miring, jadi hasilnya juga ya lengannya jadi miring-miring gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati dan harus memastikan kalau polanya ini harus sesuai dengan harus lurus dengan serat kainnya supaya enggak miring-miring, supaya nggak muntir nantinya. Nah, setelah itu kita akan menggunting kainnya. Sebelumnya aku akan jelaskan dulu untuk kampuhnya. Untuk yang kampuh lainnya, teman-teman bisa pakai kampuh sekitar 1 atau 1,5 cm. Tapi untuk bagian sisinya ini, teman-teman bisa pakai 2 atau 2,5 cm supaya ada kelebihan nanti pada saat kalau teman-teman mau gedein lagi bajunya. Kemudian di bagian bawah ini adalah kampuhnya sekitar 3 cm. Nah, untuk bagian lengannya ini harus disesuaikan dengan bagian sisi badan. Kalau teman-teman di sini pakainya 2 cm, bagian sisi lengannya ini harus 2 cm juga. Begitu juga di bagian sisi sininya. Di bagian bawah lengan itu 3 cm dan di bagian sini sekitar 1 atau 1,5 cm ya. Untuk bagian belakangnya ini sama aja. Jadi di sini seperti tadi yang saya sebutkan ini 5 cm, di bagian bawah 3 cm. Kemudian di sini sama dengan sisi badan satunya yaitu 2,5 cm. Di sini 1 atau 1,5. Kemudian bahunya 1 atau 1,5, dan di bagian kerung lehernya ini sekitar 1 atau 1,5 juga. Setelah itu kita gunting ya. Ini aku guntingnya untuk bagian badan belakangnya dulu aja. Nah, kita akan lanjutkan untuk menggunting kain satunya. Jadi aku ambil pola sebelumnya, kemudian mau kita rubah lagi. Jadi daripada kita membuat pola yang baru, lebih baik kita mengambil pola dasar yang sudah tidak terpakai lagi. Ini adalah pola dasar badan depan. Jadi yang kita lakukan adalah untuk membuat potongan pada bagian dada ya, karena modelnya ada potongan pada bagian dada. Yang harus kita lakukan adalah yang jadi patokan itu adalah garis dada atau garis lebar dada ya.
yang menjadi patokan adalah garis itu, karena bagian atas ini kan sudah kita rubah, jadi sudah tidak bisa menjadi patokan lagi. Siapa tahu teman-teman menurunkannya bukan 2 cm atau bukan 3 cm, tapi 1 cm aja kayak gitu. Pokoknya yang di bagian sini kan sudah tidak bisa menjadi patokan kita lagi karena sudah dirubah ya sebelumnya. Dari garis lebar dada itu aku turunkan sekitar 5 cm aja, tapi ini bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Teman-teman bisa lebih turun lagi atau lebih naik lagi. Nah, dari 5 cm itu aku tarik garis lurus aja seperti ini. Kemudian kita gunting seperti ini. Yang bagian atasnya sudah tidak terpakai lagi, jadi kita singkirkan aja. Nah, ini adalah bagian badannya. Karena di bagian depan ini mau kita bentuk seperti ya, ada lengkungan di sebelah sini. Kita ukur dulu untuk panjang bagian depannya. Panjang bagian depannya ini jadi patokan itu adalah dari bagian pinggang. Dari bagian pinggang ini aku turunkan sekitar 15 cm aja di bagian sini. Dan ini bisa teman-teman sesuaikan dengan selera teman-teman ya. Kemudian untuk bagian bawah roknya, jadi lengkungannya ini mau aku buat sampai di bagian bawahnya sini. Tapi itu bisa disesuaikan dengan selera teman-teman juga. Tapi aku ambilnya tepat di bagian bawahnya sini. Setelah itu kita garis aja. Nah, setelah itu kita gunting. Jadi seperti ini hasilnya. Dan karena bagian bawahnya ini sudah tidak terpakai lagi, kita singkirkan aja. Karena di bagian sininya nanti mau aku besarkan, jadi langsung aku gunting seperti ini aja untuk membuka polanya. Guntingnya hampir putus, tapi jangan sampai putus kayak gini. Jadi kupnat yang di tengah ini sudah tidak ada lagi, kita sudah tidak buat kupnat untuk di bagian luarannya, jadi kita abaikan saja untuk kupnatnya. Ini bagian badan depannya sudah jadi untuk pecah pola kedua. Untuk pola belakang ini aku tidak merubah banyak dari polanya, karena bagian belakang itu aku akan buat polosan aja, nggak begitu banyak model. Jadi bagian pinggirnya ini nanti pada saat dikain cuma diluruskan gini aja. Ini kain yang aku pakai itu adalah kain gini ya, ini kainnya cantik banget ya menurut aku. Cuman aku nggak tahu ini namanya kain apa, karena ini aku simpannya juga lama banget. Ini udah lama banget, udah bertahun-tahun di lemari. Jadi aku nggak pernah pakai karena kainnya cantik banget dan aku lebih suka nyimpen aja sini. Tapi sekarang mau aku buat, jadi kalau teman-teman ada yang tahu ini kain apa, bisa tolong komen di bawah ya, ini kainnya apa. Siapa tahu mau aku cari lagi kain seperti ini. Jadi aku lebih suka teksturnya itu memanjang, jadi ya kita lipat aja memanjang seperti ini. Kemudian kita gunting untuk bagian depannya dulu. Karena di sini nanti lubang, kita bisa pakai untuk pola belakang. Jadi kita letakkannya seperti ini aja. Nah, karena bagian tengah mukanya ini aku sukanya nggak ada tekstur atau nggak ada gelombang, jadi aku luruskan aja dengan lipatannya kayak gini. Kemudian kita lebarkan ya sesuai dengan seleranya teman-teman. Tapi kali ini aku buatnya nggak begitu lebar-lebar banget ya. Aku buatnya biasa-biasa aja, nggak terlalu lebar banget. Tapi kalau teman-teman maunya yang lebih banyak gelombang, teman-teman bisa lebarin lagi. Tapi aku cukup dengan ini aja. Kita nggak usah pakai lengkungannya, gunting lurus aja. Kemudian kampo yang di bagian atas ini aku cuma pakainya sekitar 1 atau 1,5 cm aja untuk melipat nanti. Kemudian kerung lengannya itu sekitar 1 atau 1,5 aja. Kemudian untuk bagian bawahnya ini aku cuman kasih mepet banget. Jadi karena ini bentuknya kayak gini, teman-teman lihat dia nggak sama rata kayak gini. Jadi kita harus sama ratakan. Yang jadi patokan adalah yang pertama dengan yang terakhir ya, kayak gini. Jadi ini aku lebihkan cuman sekitar 1 cm aja. Dibentuk aja, jangan memperhatikan yang sudut-sudutnya ini. Nah, seperti itu. Dan kita letakkan badan belakang. Karena bagian belakangnya juga ada resletingnya, mau disamakan, jadi ya kita letakkan aja seperti ini. Dan kita ukur pada bagian belakangnya sekitar 5 cm. Setelah itu kita gunting.
bawahnya itu cuma aku kasih selisih sekitar 1 cm aja. Dan karena bagian tengah belakangnya masih lipatan, kita bagi dua dulu. Pertama-tama kita akan jahit kupnaknya terlebih dahulu. Jadi kita lipat aja seperti ini, kemudian kita jarumi. Menjarumnya disamakan untuk garis kampuh depan dan belakangnya ya. Seperti ini hasilnya. Nah, sebelum dijahit untuk bagian lengan, coba teman-teman perhatikan dulu untuk bagian bawah lengannya. Karena bagian bawah lengannya itu adalah lengan yang melebar, jadi kampuh pada bagian bawah itu dia akan menjadi lebih besar daripada di atasnya. Kalau kita jahit begitu aja, kayak lurus, kita jahit lurus begini aja, seperti yang teman-teman lihat, garisnya itu akan menjadi lebih besar di bagian bawahnya. Misalnya di sini adalah garis leadernya ya, garis kampuh yang 3 cm itu. Jadi kalau misalnya kita jahit lurus gitu aja, kemudian kita lipat, pasti hasilnya itu nggak akan halus lipatannya. Jadi lipatannya itu kayak gedean gitu loh. Karena itulah kita harus mencerminkan bagian kampuh bawah dengan kampuh yang di atasnya. Karena kampuh di atasnya itu modelnya agak serong ke atas gini, lebih kecil. Jadi kita harus menjahitnya agak lebih kecil gitu, agak diginiin loh, mungkin sekitar setengah senti, agak maju. Jadi karena itulah dibilang cermin, karena kita harus menjahit bagian bawah itu dicerminkan dengan model jahitan yang di atasnya seperti ini. Karena nanti setelah dijahit itu akan kita lipat kampuhnya ke atas gini, seperti ini. Jadi modelnya itu, model jahitannya itu harus sama dengan model jahitan yang di belakangnya. Aku harap teman-teman ngerti ya. Nah, ini kita jahit aja. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau sudah kayak gini, maksud aku nanti ketika kita balik, nah seperti teman-teman lihat hasilnya itu halus, nggak ada gelembungnya sama sekali, karena kita sudah menyesuaikan jahitan yang di bawahnya ini disesuaikan dengan di atasnya. Jadi sisa jahitan yang di bawahnya tadi udah kita buang dengan dijahit. Karena itulah kampuh yang di bawahnya itu bisa menyesuaikan bentuk yang di atasnya. Karena sudah sesuai bentuknya, jadi hasil lipatannya pun bisa halus gitu, nggak ada sisa-sisanya, nggak ada gelembung-gelembungnya. Aku harap teman-teman ngerti ya untuk bagian sini.